Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi kami dari kelompok 2 Solusi Digital Muda akan mempresentasikan bisnis model kanvas dari bisnis kami, yaitu konsultasi IT atau pengembangan website dan aplikasi serta digitalisasi sistem UMKM. Oke, next. Oke, jadi kami ada 5 anggota. Yang pertama ada Hazik, yang kedua Rifki, yang lalu saya sendiri, kemudian Afif, dan yang kelima Reno. Oke, next. Oke, jadi sebelum kita masuk ke bisnis model kanvasnya, kita cari tahu dulu pengertian dari BMC ini. Jadi bisnis model kanvas ini visualisasi yang digunakan untuk mengembangkan dan dokumentasikan model bisnis baik yang baru maupun yang sudah ada. Oke, next. Nah, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan pada bisnis model Canvas. Yang pertama ada key partners, kedua key activities, lalu key resources, value propositions, customer relationship, channels, customer segments, terus ada cost structure, dan yang terakhir itu revenue streams. Next. Oke, yang pertama itu key partners. Jadi key partners kita itu apa sih? Yang pertama ada penyedia software dan hardware. Ya, penyedia software hardware ini nantinya menjalankan bisnis IT konsultan akan membutuhkan layanan software dan hardware untuk kegiatan operasi pekerjaan. Lalu yang kedua ada UMKM, startup teknologi, dan pelaku bisnis tradisional. Dilakukan untuk tercapainya keberlanjutan kerjasama dengan customers. Kemudian ada penyedia hosting dan domain. Hosting dan domain dibutuhkan ketika membangun server yang perlu dipublish di internet. Kemudian penyedia jasa keuangan untuk memenuhi kebutuhan finansial, asuransi, dan sebagainya. Oke, next. Oke, selanjutnya itu key activities. Ada 4. Yang pertama ada pengembangan web dan aplikasi, yaitu mengembangkan website atau aplikasi yang diminta oleh klien sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Lalu yang kedua konsultasi dan analisis kebutuhan IT, itu menyediakan layanan konsultasi dan analisis kebutuhan dari IT itu sendiri, seperti jawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan IT. Kemudian ada digitalisasi sistem dan infrastruktur, yaitu mendigitalisasi sistem maupun infrastruktur yang sebelumnya non-digital menjadi digital untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan. Kemudian yang terakhir ada dukungan teknis lainnya, yaitu menyediakan layanan teknis lain untuk memenuhi kebutuhan klien. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah key resource. Key resource kami terdiri dari sumber daya manusia, infrastruktur, teknologi, dan platform konsultasi IT. Oke, selanjutnya. Selanjutnya adalah value proposition. Bisa dibilang value yang kami tawarkan. Di sini ada 3, yaitu layanan teknologi terintegrasi. Layanan yang disediakan mencakup berbagai aspek teknologi dari konsultasi hingga implementasi. Kemudian harga yang terjangkau, harga yang ditawarkan lebih terjangkau tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Dan yang terakhir, layanan yang fleksibel. Layanan dapat disesuaikan sepenuhnya dengan kebutuhan spesifik klien. Oke, selanjutnya. Baik, berikutnya terdapat customer relationships. Pertama adalah pelatihan penggunaan teknologi setelah pengembangan selesai. Kemudian yang kedua adalah diskon untuk pelanggan tetap. Diskon ini menciptakan insentif bagi pelanggan agar mereka tetap setia. Kemudian ketiga adalah menerima masukan dari klien. Kami mendengarkan masukan dari klien sehingga dapat meningkatkan layanan yang kami tawarkan. Kemudian ada channels. Yang pertama adalah platform konsultasi IT, media sosial, dan kemudian partner asosiasi UMKM. Platform konsultasi IT ini platform yang memudahkan pelanggan dalam mengakses layanan konsultasi dari mana saja dan kapan saja. Kemudian media sosial dapat membantu dalam membangun brand awareness melalui iklan dan berbagai post. Kemudian terakhir, partner asosiasi UMKM dalam melalui kemitraan ini memungkinkan kami untuk mengakses pasar UMKM secara lebih luas. Oke, kemudian adalah customer segments.
Terdapat 4 hal, yaitu adalah usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM. Jasa yang ditawarkan PT Solusi Digital Muda akan membantu UMKM dalam meningkatkan daya saing melalui teknologi yang praktis dan terjangkau. Kemudian adalah startup, layanan konsultasi dan pengembangan aplikasi dapat membantu startup menavigasi tantangan teknologi di tahap awal perkembangan bisnis. Selanjutnya adalah organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba dengan sumber daya yang terbatas membutuhkan layanan teknologi terjangkau untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas dampaknya. Kemudian terakhir adalah pelaku bisnis tradisional. Kami menyediakan layanan untuk membantu mereka melakukan transisi yang efektif ke dunia digital, mulai dari pembuatan website hingga operasionalnya. Selanjutnya adalah cost structure. Yang pertama adalah terdapat biaya alat baku. Investasi di alat baku ini penting untuk memastikan bahwa tim infrastruktur yang memadai untuk mendukung klien. Kemudian adalah gaji karyawan, SDM kompeten seperti tenaga ahli IT, pengembang web, dan konsultan teknologi menjadi komponen biaya signifikan yang memerlukan upah yang sesuai untuk menjaga kualitas layanan perusahaan. Ketiga adalah biaya operasional kantor. Biaya operasional seperti sewa kantor, listrik, internet, dan kebutuhan administratif lainnya adalah pengeluaran rutin yang penting untuk mendukung kelancaran operasional sehari-hari dan pelayanan yang baik kepada klien. Kemudian selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu revenue stream. Revenue stream yang pertama yaitu pengembangan website dan aplikasi, yaitu mencakup perancangan, pengembangan, dan pemeliharaan situs web, serta aplikasi mobile atau desktop yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik klien. Yang kedua yaitu layanan konsultasi IT, yaitu analisis kebutuhan bisnis klien untuk memberikan rekomendasi strategis tentang teknologi yang tepat. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Untuk kesimpulannya, rencana bisnis ini menguraikan strategi kunci dan proyeksi keuangan untuk mendirikan perusahaan yang kompetitif di pasar, memanfaatkan keunikan dan mengatasi tantangan yang mungkin muncul untuk meraih kesuksesan jangka panjang. Oke, terima kasih yang udah nonton. Terus kalau kalian ada pertanyaan bisa ketik di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.